Halo anak-anak, kita bertemu lagi hari ini. Hari ini Pak Landip ingin membahas tentang soal dari ini ya, latihan soal jurnal penyesuaian, uh, yaitu untuk khusus penyesuaian pada materi utang beban, piutang tak tertagih, dan beban dibayar di muka. Nah, soal ini sudah Anda kerjakan minggu lalu, dan hari ini Bapak akan memberikan pembahasannya. Nah, mari kita mulai pembahasan kita. Yang pertama, ini mungkin nanti waktu kalian mengingat apa yang sudah kalian kerjakan minggu lalu, itu soalnya sudah diacak ya, jadi tidak urut seperti yang nanti akan saya bahas hari ini. Ya, tapi nanti silakan diingat-ingat. Nah, kalau ingin mencoba juga silakan, tidak apa-apa. Nanti Anda bisa kerjakan lagi di rumah, itu linknya kan ada di Classroom ya. Nah, itu bisa dicoba lagi untuk kalian berlatih supaya eh, bisa semakin paham ya tentang apa itu jurnal penyesuaian. Juga sambil menyiapkan PTS ya, nantinya PTS. Tuh. Baik, kita mulai anak-anak ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah fungsi dari jurnal penyesuaian untuk akun piutang yang tak tertagih adalah, nah, jadi Anda masih ingat ya tentang piutang tak tertagih ini piutang ya seharusnya anak-anak ya, piutang. Nah, ini biasa terjadi di perusahaan karena dalam setiap akhir periode itu kadang-kadang ada beberapa pelanggan yang punya utang ke kita itu tidak bisa membayar, dan itu kalau ditelusuri itu dalam setiap tahun itu pasti ada saja. Nah, ini di dalam jurnal penyesuaian ini akan dicadangkan, akan disisihkan sekian persen ya dari data yang tahun lalu itu berapa gitu, sehingga itu akan dibuat cadangannya dengan harapan biaya dari perkiraan piutang yang tidak bisa tertagih itu bisa diakui pada tahun ini. Harapannya seperti itu. Nah, kita lihat kemungkinan jawaban di sini. Yang pertama, menyesuaikan saldo akun piutang agar hanya muncul piutang yang pada tahun depan pasti dapat ditagih saja. Jadi yang tahun depan pasti. Nah, karena di sini ada kata pasti, inilah kata kunci bahwa jawaban ini tidak bisa dipilih. Ya, ini tidak tepat. Karena pasti di dalam penyesuaian di sini ini tidak ada kata pasti anak-anak ya, karena cadangan itu berdasarkan tadi persentase berapa piutang yang tidak tertagih pada tahun lalu. Nah, itu kan perkiraan, jadi tidak pasti. Nah, inilah yang menyebabkan jawaban yang pertama ini tidak bisa dipilih. Yang kedua, menyesuaikan saldo akun piutang agar hanya muncul piutang yang pada tahun depan pasti tidak dapat ditagih ya, pasti tidak dapat ditagih. Ini hampir sama dengan ini. Jadi jawaban ini dengan ini itu sama. Ininya ini yang tahun depan pasti, yang ini tidak dapat ditagih ya. Yang tadi ini pasti dapat ditagih. Jadi ini kan sebenarnya saling melengkapi. Jadi jawaban ini dengan ini hampir sama. Tidak bisa dipilih semuanya ya. Yang ketiga, menyesuaikan saldo akun piutang agar hanya muncul piutang yang pada tahun depan dengan mudah dapat ditagih saja. Dapat dengan mudah ditagih saja. Jadi ini tidak menjadi ukuran, ya, tidak bisa menjadi ukuran bahwa nanti yang muncul di tahun depan itu pasti mudah ditagih, belum tentu. Kadang apa yang kita cadangkan itu meleset, ya, sehingga perkiraan kita itu tidak sesuai dengan kenyataannya, karena itu kan hanya perkiraan. Bisa yang tidak dapat ditagih itu bisa lebih kecil, bisa lebih besar, seperti itu. Nah, yang benar adalah mengakui saldo beban piutang tak tertagih yang sekiranya ini ya, sekiranya pada tahun mendatang tidak. Jadi ada sekiranya, memang tidak pasti ya, tidak pasti ini tidak dapat ditagih. Itu jawabannya. Itu ya anak-anak yang nomor satu. Yang kedua, fungsi dari beban piutang tak tertagih
dalam jurnal penyesuaian untuk akun piutang yang tak tertagih adalah, nah ini masih sama seperti ini ya, jurnal penyesuaian yang akun piutang tidak dapat ditagih. Fungsi beban piutang ini untuk apa? Yang beban piutang yang tidak tertagih. Ini fungsinya untuk apa? Kalau ada kata beban, ini nanti pasti kaitannya untuk pengakuan ya, pengakuan biaya atau eh, berapa sih yang nantinya piutang itu nggak bisa ditagih gitu, ya perkiraan. Gitu. Baik, yang pertama untuk mengurangi saldo akun piutang. Nah ini tidak tepat karena piutang itu masuk dalam golongan akun harta, sedangkan beban ini nanti fungsinya adalah untuk mengurangi modal ya. Untuk menyesuaikan akun piutang agar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, untuk menyesuaikan akun piutang secara spesifik, itu ya piutang itu sendiri ya tidak perlu memakai beban. Beban itu efeknya ke modal. Nah, ini yang tepat ya untuk mengurangi modal pemilik karena ada kerugian dalam jumlah piutang yang tak tertagih. Ya, ini. Jadi untuk mengurangi modal pemilik, karena ada beban itu maka modalnya berkurang. Yang keempat, menghitung berapa jumlah piutang yang tak tertagih pada tahun depan. Tidak juga ya, karena tidak pasti. Nah, itu jumlah piutang yang tak tertagih. Nah, ini. Jadi kalau misalnya berapa jumlah perkiraan piutang, nah itu baru betul ya. Yang ketiga, fungsi dari akun beban sewa dalam jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka. Nah, ini kalau ini beban sewa ya, anak ya. Masih ingat ya, beban sewa itu kan sifatnya kita bayar di muka, kemudian kita pakai setelah jangka waktu yang kita bayarkan itu ya sesuai dengan perjanjian kita itu habis, maka akan menjadi beban gitu. Nah, fungsi beban sewanya adalah yang pertama mengakui jumlah sewa yang telah selesai digunakan perusahaan. Nah, jadi ini beban karena beban ini adalah pengertian lainnya adalah jasa yang telah kita gunakan. Masih ingat ya, saya sering mengatakan itu di kelas ya, beban sewa ini. Maka ini ya mengakui jumlah sewa yang telah selesai digunakan perusahaan. Jawabannya yang ini. Nah, sedangkan yang ini mengakui jumlah sewa yang belum digunakan. Nah, ini kalau mengakui jumlah sewa yang belum digunakan, maka bukan beban sewa, tetapi sewa dibayar di muka ya. Jadi yang lawan, biasanya lawan akunnya itu. Ya kan ada debit, ada kredit. Itu yang lawannya, itu yang satunya. Yang ketiga, mengakui jumlah total sewa yang telah dibayarkan. Mengakui jumlah total sewa yang telah dibayarkan. Nah, ini kalau kas biasanya ya. Karena mengatakan yang dibayarkan ini. Mengakui jumlah sewa yang belum dibayarkan. Nah, biasanya ini jarang sekali terjadi anak-anak ya. Kalau sewa itu biasanya bayarnya di depan ya. Depan kalau boleh itu ya sangat diuntungkan perusahaan ya. Pakai dulu silahkan, pakai dulu ini kan sudah langganan misalnya dipakai mesinnya sekian tahun gitu, enggak mungkin ya. Saya kok jarang menemui orang sebaik itu ya. Tapi kalau ada ya ya bisa jadi ya. Ini enggak mungkin. Karena jumlah sewa yang belum dibayarkan ini kan jarang sekali terjadi ya. Tuh, ini yang nomor berapa? Saya tidak pakai nomor ya. Anak-anak ya, saya lupa karena di Google Form nggak ada nomornya ini. Baik, berikutnya fungsi sewa dibayar di muka dalam laporan keuangan. Fungsi akun sewa dibayar. Nah, ini tadi lawannya anak-anak ya. Kalau di sini tadi beban, ini kita ke sini adalah sewa dibayar di muka. Nah, masih ingat tadi fungsinya untuk apa? Ya, jadi melaporkan jumlah sewa yang belum digunakan. Nah, ini untuk sewa dibayar di muka. Kalau tadi kan jawabannya yang ini yang beban sewa tadi yang sudah selesai. Ini sebenarnya hanya apa sama dengan yang atas ini tadi anak-anak ya. Cuma pertanyaannya saya bedakan, jawabannya semuanya sama. Ya, itu ya. Jadi sebenarnya hanya dua ini intinya. Baik, lanjut. Tanggal 31 Desember tahun 2005 ditetapkan bahwa dari saldo piutang 10 juta. Piutang 10 juta diperkirakan terdapat piutang yang tidak tertagih itu 5%. 5%-nya 10 juta berapa, Nana?
berapa? 500.000 ya. Maka beban piutang yang tak dapat ditagih pada tahun 2005, yaitu tadi ya 5% kali 10 juta, karena yang diperkirakan yang nggak tertagih kan ini. Maka beban yang harus diakui, bebannya ya 500.000. Nah, ya toh, ini. Baik, itu ya cara menghitungnya seperti itu. Lanjutnya, masih fokus ya belajarnya ya. Nggak bingung kan? Ya, kita lanjutkan ya. 31 Desember ditetapkan bahwa dari saldo piutang 10 juta diperkirakan terdapat piutang yang tidak dapat tertagih 5%, sama ini ya. Maka saldo piutang pada awal tahun 2006 adalah, nah coba kalian ingat-ingat ini ya. Ketika ada jurnal penyesuaian untuk apa namanya, kasus piutang, ini di jurnalnya ditulisnya bagaimana? Mungkin saya sambil tunjukkan ini ya, dulu jawaban kita ya. Masih ingat enggak? Yang di debit apa, yang di kredit apa? Hah? Lupa? Coba kita cek. Nah, saya tunggu dulu ya anak-anak ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Oke, kelihatan enggak? Ini ya. Nah, itu ini beban kerugian piutang itu di debit karena mengurangi modal. Cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang. Nah, tidak ada akun piutang di sini. Tidak ada akun piutang. Karena itu, kembali ke tadi, saldo piutangnya itu tetap di angka 10 juta. Ya, karena tidak dikurangi. Memang nanti dalam perhitungan akhir di laporan keuangan, itu cara mencari piutang bersihnya adalah dengan piutang ini 100 juta ini dikurangi cadangannya ini ya. Jadi berapa? 99 juta ya. Nah, itu untuk hitungan bersihnya. Tapi kalau di saldonya tidak terjadi perubahan. Jadi tetap 10 juta. Nah, ini jawabannya. Yang ini ya. 10 juta rupiah ini. Jadi nggak ada perubahan ya, anak-anak ya. Tidak ada karena memang di apa namanya, di jurnal penyesuaiannya tidak ada akun itu, tidak menyebutkan akun itu. Hanya menyebutkan akun yang nantinya dalam penghitungan bersihnya akan dikurangkan tadi yang cadangan tadi ya. Baik, lanjut ya. Fungsi dari akun utang gaji pada jurnal penyesuaian utang gaji adalah untuk, nah ini utang gaji. Coba saya contohkan utang gaji itu yang mana. Bentar ya. Oke. Nah ini utang gaji ya. Jadi apa? Yang ditanyakan adalah fungsi utang gajinya. Fungsi utang gajinya adalah untuk ini, utang gajinya dikredit anak-anak ya. Utang gaji. Jadi kalau utang gaji dikredit itu bertambah atau berkurang? Bertambah ya. Nah, ini bebannya itu untuk mengakui namanya, jasa yang telah kita gunakan dari karyawan ini ya. Tapi kan itu belum kita bayar. Ini kan kasusnya kita di akhir tahun bayarnya tanggal 1. Nah, di akhir tahun itu kita harus mengakui ini, beban ini ya. Karena itu muncul utang. Nanti tanggal 1 utangnya ini hilang ketika kita membayarkan gaji karyawan itu ya, ke debit dari apa namanya, dari bank itu sudah ini utangnya hilang. Jadi untuk mengakui apa? Mengurangi modal pemilik, bukan itu untuk beban. Ini kan utang. Mengakui jumlah kewajiban karyawan yang harus diberikan perusahaan tanggal 1 bulan depan. Mengurangi saldo kas perusahaan tidak ya. Menyisihkan, ini masa mengurangi saldo kas kan tidak. Ya, untuk mengakui ini jumlah kewajiban ini ya. Itu jawaban yang betul itu. Karena ini utang. Menyisihkan uang tunai ya tidak ya toh. Ini bukan untuk itu. Nah, itu ya.
Fungsinya adalah mengakui kewajiban. Ini kata kuncinya mengakui kewajiban. Baik, lanjut. 31 Desember tahun 2005 ditetapkan bahwa dari saldo piutang 10 juta diperkirakan ini sama ya. Tidak tertagihnya 5% tadi yang tadi. Maka saldo cadangan kerugian piutang pada akhir tahun 2005 adalah berapa tadi? 5% kali 10 juta. Dengan catatan ini tidak ada, sebelumnya belum ada transaksi cadangan kerugian piutang ya. Itu 500.000 nih jawabannya. Ya, sama seperti apa tadi? Beban. Beban kerugian piutangnya sama. Ya. Tuh. Karena yang dicadangkan kan hanya 5%. Gitu ya, anak-anak ya. Ini bukan, ya ini kalau ini berarti 10% ini ya. Ini nominal aslinya, ini bukan. Ini sisanya setelah dikurangi ini ya. Gaji karyawan, lanjut ya, gaji karyawan perusahaan dibayar di belakang. Jadi bekerja dulu baru dibayar. Setiap tanggal 1 sebesar 5 juta rupiah, maka jurnal penyesuaian pada akhir tahun adalah yang didebit apa? Ketika ada gaji yang pada akhir tahun ini yang ditanyakan ya. Jadi jurnal penyesuaian pada akhir tahun ketika bayarnya kan masih besoknya. Nah, ketika kita belum bayar tapi kita sudah menikmati ini apa jasa karyawan, maka yang muncul apa? Di debit adalah beban gaji karyawan ini. Ya. Beban gaji karyawan. Bentar, kalian bingung nanti lihatnya. Ini ya, beban gaji karyawan di debit. Yang di kreditnya apa? Utang. Nah, ini utang gaji karyawan ini di kredit. Jadi ini diklik ya sama ini. Tuh jawabannya. Ya, sama seperti tadi kan di jurnal penyesuaian mana tadi? Nah, ini. Beban di kredit debit, utangnya gaji karyawan di kredit. Oke. Bisa ya anak-anak ya? Lanjut ya. Kurang berapa ini? Nah, kurang 3 ya, bertahan ya. Gaji karyawan perusahaan dibayar di belakang sama tadi ya. Tanggal 1 sebesar 5 juta rupiah, maka jurnal penyesuaian pada akun beban gaji akhir tahun yang bersangkutan adalah jurnal penyesuaian pada akun beban gaji ya. Beban gaji ini hampir sama sebenarnya ya, tadi ya. Iya, hampir sama nih anak. Pada beban gaji ya yang bersangkutan adalah berapa? Ya 5 juta ya. Itu. Nah, jawabannya saya kira gampang sekali ini ya. Ini ya, pertanyaan bonus ini sifatnya. Karena kan gajinya 5 ini, 5 mana tadi? Nah, ini 5 juta. Maka ya gajinya sama, itu aja. Itu ya. Baik, lanjut. 31 Desember 2005 ditetapkan bahwa saldo piutangnya 10 juta sama tadi ya, diperkirakan tidak bisa ditagih 5%. Maka jurnal penyesuaian pada tahun 2005 adalah oke, kita lihat untuk jurnal penyesuaian. Nah, ini beban kerugian piutang di debit, cadangan kerugian piutang di kredit. Karena nanti cadangan ini mengurangi piutang, ya. Piutang itu kan harta. Harta itu di debit, sehingga untuk mengurangi ya berarti di kredit. Beban itu mengurangi modal. Modal itu kan tempatnya di kredit. Karena itu beban kalau bertambah dia di debit. Kalau di kredit sama dengan modal ya dia bertambah tambahannya. Itu jadi itu berkurang. Beban dan cadangan. Ingat-ingat. Beban piutang tak tertagih di debit. Ini diklik. Tik. Kreditnya piutang usaha bukan. Cadangan kerugian piutang. Ini. Ketik. Kredit. Kas ya tidak ya toh? Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, ini 31 Desember tahun 2005 ditetapkan bahwa dari saldo piutang 10 juta diperkirakan terdapat piutang yang tidak tertagih 5%. Maka jurnal penyesuaian pada akhir tahun 2005 untuk akun cadangan kerugian piutang tak tertagih adalah ulangi lagi.
10 juta diperkirakan tidak bisa ditagih 5%, maka jumlah penyelesaian pada akhir tahun. Untuk akun cadangan kerugian piutang tak tertagih ya, tinggal ini dikalikan 5 kali 10. Berarti berapa? 500.000. Di debit atau di kredit? Kalau cadangan itu tadi masih ingat tidak? Di kredit. Ini jawabannya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya kalian bisa langsung tanyakan di komen ya, di classroom. Baik, saya kira terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat ya, tetap sehat. Tuhan memberkati. Amin.